Jumpa lagi di Ngobrol Ala Ali, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Oke, jadi hari ini aku akan melakukan review dari pertandingan semalam, yaitu Manchester United melawan Newport County yang berakhir dengan kemenangan dari Manchester United 2-4 ya. Jadi sebelum mulai semuanya, aku akan mulai dari ini ya, line up-nya Man United kemarin. Di kiper ada Altay Bayindir yang pada akhirnya melakukan debutnya ya. Kemudian 4 back itu ada Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez dan Luke Shaw. Kemudian depannya ada Casemiro sama Kobbie Mainoo. Di depannya lagi juga ada Bruno Fernandes. Kemudian di kiri ada Alejandro Garnacho. Kemudian di kanannya ada Anthony dan di ujung tombak seperti biasa ada Rasmus Højlund. Oke, jadi sebetulnya gini, pertandingannya kemarin cukup roller coaster buat para fans MU ya. Karena kita dari awal ya, di bawah 15 menit Manchester United sudah mencetak 2 gol yang dicetak oleh ini ya, Bruno Fernandes di menit ke-7 dan Kobbie Mainoo di menit ke-13. Kita melihat sebetulnya gini ya, sebetulnya proses gol dari Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo ini kurang lebih sama ya. Jadi dari sisi samping kemudian oper ke tengah dan nggak ada pemain yang nungguin dari sisi tengah, sehingga kemudian Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo juga langsung bisa melepaskan bola ke gawang yang dijaga oleh Townsend. Nah, jadi sebetulnya di awal babak Manchester United bermain dengan sangat nyaman, dengan sangat luar biasa nyaman sekali karena udah memimpin 2 gol di waktu yang sangat singkat. Tapi disitulah kemudian Manchester United, kalau aku bilang itu terlena. Manchester United jadi terutama lini depannya itu jadi egois sendiri. Terutama yang ini Alejandro Garnacho ya, dia udah maju sampai kotak penaltinya lawan, tapi kemudian langsung ditendang sendiri sama dia. Padahal di situ ada Rasmus Højlund yang berdiri dengan bebas yang meminta operan, tapi sama Garnacho ditendang sendiri dan mengenai mistar gawang dari Newport County. Nah ini ya, waktu itu sebetulnya komentator sudah berkatakan bahwa seandainya itu sudah 3 gol, sudah 0-3 skornya maksudnya, itu sebetulnya bisa dibilang gamenya sudah berakhir. Tapi kalau misalnya skornya cuma 0-2 gini, itu masih bisa, apapun masih bisa terjadi. Komentator mengatakan seperti itu. Dan ya, yang ditakutkan terjadi ya, bahwa Manchester United bermain terlalu nyaman sehingga kemudian menit ke-36 itu Morris ya, pemain dari Newport County, Morris melakukan tendangan spekulasi yang kalau tidak salah mengenai Lisandro Martinez itu ya. Kemudian bolanya berpindah arah mengenai mistar gawang dan kemudian masuk ke gawang Manchester United ya. Skor jadi 1-2 ketika turun minum. Babak kedua, Manchester United mengalami kesalahan yang sama seperti di pertandingan sebelumnya, di mana Manchester United itu kayak kurang fokus gitu ketika babak kedua baru mulai. Jadi menit ke-47 tuh pemain dari Newport County, Evans itu berhasil mencetak gol. Jadi dari skema serang balik, kalau nggak salah ingat ya, dari skema serang balik kemudian mengoper ke Evans, yang dimana Evans kurang ketat yang dijaga oleh Rafael Varane, lalu melepaskan bola yang bisa melewati Altay Bayindir. Di sini waktu skor 2 sama ini Manchester United udah kayak panik. Jadi para pemain tuh mencoba untuk melakukan skill sendiri, mencoba untuk menyelamatkan tim dengan kemampuan sendiri. Jadi apapun yang strategi Ten Hag berikan, itu kelihatannya sudah nggak mempan tuh, karena udah 2 sama kayak gitu. Manchester United mulai tendang sini, tendang sana, dan yang pasti Rasmus Højlund udah nggak dapat bola. Meskipun sebenarnya dia rajin banget tuh. Rasmus Højlund sebenarnya rajin banget. Dia mencari peluang, dia mencari ruang, dia mencoba tuh melakukan gerak tanpa bola yang luar biasa ke depan. Tapi masalahnya juga para wingernya Manchester United ini itu mereka itu fokusnya ke arah menendang. Sehingga ya, apalagi itu ya, Anthony sempat melakukan trik yang aku rasa nggak perlu ya, yaitu dengan menendangkan salto ya, itu aku rasa nggak perlu seperti biasa. Nah, tapi beruntung kemudian pada menit ke-68 itu Luke Shaw berhasil maju sampai mendekati kotak penalti lawan, dan kemudian Luke Shaw menendang ke arah yang jauh dari gawang Newport County mengenai mistar, dan
kebetulan banget ada Anthony yang sudah menunggu di sana sehingga dia bisa dengan gampangnya melepaskan bola ke gawang Newport County. Akhirnya Anthony mengakhiri puasa golnya setelah nggak tahu tuh berapa bulan, 9 bulan kalau nggak salah inget ya. Setelah 9 bulan dia akhirnya mengakhiri puasa golnya. Jadi bisa dimengerti bahwa dia cukup emosional dalam gol ini. Dan pada akhir babak kedua itu juga Rasmus Højlund dia membuat peluang sendiri, dia melakukan shot on goal pertamanya di pertandingan itu dan dia mencetak gol sendiri. Di situ sebetulnya kalau dibilang ada peran Garnacho juga sih, ada peran Garnacho juga karena Garnacho melakukan umpan kepada Omari Forson dan Omari Forson dia kemudian karena dijaga oleh banyak pemain, pada akhirnya dia tidak bisa menendang dan beruntung Rasmus Højlund berada di posisi yang tepat dan dia langsung melepaskan bola ke gawang. Dengan demikian pertandingan berakhirlah dengan skor 2-4. Nah, karena itu aku sekarang mau kasih beberapa analisis ya. Jadi pertama aku kasih dari hal negatif dulu. Yang pertama jadi seperti yang dikatakan oleh komentator dari kemarin aku nonton di video ya. Komentator mengatakan bahwa Rasmus Højlund tuh sedang menjalani quiet afternoon atau siang yang sepi atau dalam arti lain dia nggak banyak berperan di game ini. Kenapa? Karena winger-wingernya mau syuting semua. Itu komentar mengatakan seperti itu. Bahwa kelemahannya Manchester United adalah karena wingernya mau syuting semua. Nggak mau ngoper ke Rasmus Højlund gitu. Padahal Rasmus Højlund adalah tipe seorang finisher. Di mana dia adalah seorang finisher yang di mana dia tuh lebih ke arah melakukan pergerakan tanpa bola untuk supaya bola itu bisa menghampiri dia dan kemudian Rasmus Højlund tinggal melakukan finisher aja. Tapi ya itulah kemarin para winger Manchester United itu lebih individualistis. Yang disayangkan Marcus Rashford yang sekarang sedang mendapatkan hukuman indisipliner dari klub. Ini ya kita nggak tahu kepastiannya bagaimana. Padahal kemarin pertandingan terakhir dia Marcus Rashford mau berbagi pada teman-temannya gitu. Kemudian Newport County itu yang dia sebetulnya gini ya. Karena Newport County ini dia itu adalah tim dari League 2 ya. League 2 berarti divisi 1, 2. Kalau divisi 2 itu championship ya. Kemudian League 1, League 2, divisi 4 berarti kurang lebih ya. Kalau please koreksi aku kalau aku salah. Newport County ini berada di divisi 4 dan dia itu ranking 16. Tapi bisa mencetak 2 gol ke gawang Man United. Ini kan ada yang salah ini. Ada yang salah. Kita nggak bisa 100% nyalin Altay Bayindil. Karena apa? Karena emang kalau aku lihat kemarin dia masih demam panggung ya. Dia masih pertama kali dia itu melakukan debutnya di Manchester United. Dan dia kemarin ada melakukan kesalahan satu yang pasti. Dia ngoper terlalu keras kepada Lisandro Martinez sehingga kena marah dari Lisandro Martinez. Tapi ya ini kan kiper masih sangat muda, masih umur 21 dan baru melakukan debutnya. Jadi ya masih bisa diampuni. Lagi pula, gol pertama maupun gol kedua, aku rasa kita nggak bisa menyalahkan Altay Bayindil karena Altay Bayindil sudah berusaha semampunya, tapi ternyata bolanya masuk ke gawang. Kemudian masalah dari Manchester United berikutnya adalah pola serangan yang monoton. Karena pasti ujung-ujungnya oper ke sayap dan kemudian sayap oper ke tengah dan kemudian yang di bagian tengah itu berusaha nendang. Salah satunya itu ya, golnya Bruno Fernandes ataupun Kobbie Mainoo itu kan tercipta dari skema seperti itu. Jadi itu kayak terlalu monoton sehingga mudah dibaca lawan. Apalagi selain ngoper ke tengah juga antara Garnacho atau Anthony langsung tendang langsung. Nah itu kan terlalu gampang dibaca lawan. Gitu. Jadi ya mungkin Ten Hag harus berusaha memikirkan harus ada pola serangan lain yang harus dilakukan oleh pemain-pemain Manchester United sehingga tidak gampang untuk terbaca strateginya. Tapi ada juga banyak hal positif dari kemarin malam ya. Hal positif yang pertama adalah bahwa 4 gol bersarang di gawang Newport County. Meskipun kastanya jauh di bawah Manchester United, tapi dengan Manchester United bisa mencetak 4 gol mudah-mudahan bisa membangkitkan rasa percaya diri dari para pemain. Terutama Anthony ya. Mudah-mudahan Anthony ini sekarang keran golnya terbuka nih. Mudah-mudahan. Walaupun aku sih sekarang masih belum terlalu yakin, tapi ya mudah-mudahan terjadi seperti itu. Berikutnya juga kembali Lisandro Martinez yang banyak bikin umpan-umpan progresif kepada pemain-pemain yang di area tengah. Ini juga sangat amat penting, karena kalau Maguire aku rasa masih belum bisa ya memberikan umpan-umpan progresif yang
memudahkan lawan di depan, pemain di depannya untuk melakukan serangan. Itu aku rasa Harry Maguire, Victor Lindelof maupun Willy Kwambala maupun Rafael Varane aku rasa kurang terlalu bisa gitu. Sedangkan kembali Casemiro juga hal yang kurasa positif banget karena memang dia masih belum nyetel banget ya. Belum nyetel banget karena udah lama cedera. Tapi kita tetap butuh Casemiro untuk menjadi pivot ya, untuk menjadi pivot dan leadership-nya terutama itu yang dibutuhkan. Kemudian Kobbie Mainoo yang berhasil mencetak gol, meskipun itu golnya gol yang sangat mudah ya bisa dibilang ya, karena berhubung ini musuhnya tidak terlalu kuat makanya bisa gol seperti itu. Tapi kalau di IPL mungkin nggak bisa lagi. Kemudian Manchester United yang lebih menguasai pertandingan, wajar aja karena memang Newport County kalah kelas ya, sangat kalah kelas. Dan ini ya hal positif lainnya yaitu Højlund yang berhasil mencetak gol. Kita bisa melihat bahwa dari selebrasinya Højlund itu sangat emosional sekali dia bisa mencetak gol pada akhirnya. Dia sangat emosional sekali dan bahkan ada beberapa pengamat bola yang mengatakan dia mendengar teriakan Højlund yang meneriakkan nama Garnacho. Yang meneriakkan nama Garnacho itu jadi kayak semacam rasa emosi dan frustrasi yang dikeluarkan setelah dia berhasil mencetak gol. Dan katanya sih Rasmus Højlund bahkan tidak menolak kepada Garnacho waktu selebrasi itu. Karena emang kan Garnacho jarang banget ya kasih umpan ke Højlund ya. Makanya itu jadi dia agak emosional di situ. Tapi ya udah overall itu sebenarnya ini bukan performa fantastis dari Man United, tapi adalah hasilnya sangat penting, kemenangannya sangat penting karena yaitu tadi 4 gol meskipun 2 gol yang bersarang ke gawang itu harus diperbaiki, tapi bisa mencetak 4 gol itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Pertandingan berikutnya di FA Cup itu Man United akan menghadapi antara Bristol atau Nottingham Forest. Kita nantikan saja siapa yang akan menanti Manchester United di babak berikutnya. Oke, kurang lebih demikian sementara itu dulu. Jadi kalau ada kabar-kabar atau update apa lagi tentang Man United nanti aku akan sampaikan di channel Ngobrol Ala Ali, channel di mana kita akan ngobrol sampai dilarang ini. Oke, jadi terima kasih sudah menyaksikan. Silakan teman-teman kasih pendapat atau kasih komentar jika ada yang berbeda pendapat, nggak apa-apa. Silakan share, like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.